Halo Aries Sun, Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 19 hingga tanggal 25 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ambil pesan-pesan yang menurutmu bermanfaat untuk kamu pelajari selama seminggu ini. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa, bisa terbalik ya. Jadi kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman atau keluarga, atau bahkan pasangan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Saya ngelihat secara keseluruhan untuk kartu ini ya, awalnya memang pusing. Ada di sini Five of Swords, pusing, pening, ada konflik, berantem ya, konflik batin, gak akur dengan orang-orang terdekat kamu di sini. Bisa jadi keluarga atau bisa jadi partner kerja atau energi lingkungan pekerjaan kamu ya. Ini membuat kamu stres ya. Ada juga beberapa di antara kamu karena mengalami kesulitan dalam hal keuangan ya, udah mentok, gak punya jalan keluar, jadi udah malas, udah gak semangat, udah seperti menyerah, berpasrah gitu ya. Beberapa di antara kamu juga ada ini cari pekerjaan ya, udah nunggu-nunggu pekerjaan tapi kayaknya gak dipanggil-panggil gitu ya. Sementara banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mentok nih, dari mana lah jalan keluarnya untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Sebelumnya saya punya pekerjaan tapi ya saya pergi karena memang ya nggak sanggup lagi gitu ya. Cuman di sini saya ngelihat ada the sun ya. Ya, ada sesuatu yang bakalan wonderful, bakalan menyejukkan hati kamu di depan ya, selama kamu memperhatikan tutur kata dan tindakan kamu ya. Untuk kamu yang interview ya, menjalani interview, atau ketika kamu dealing dengan orang-orang sekitar kamu ya, perhatikan tutur kata dan juga tindakan. Ini akan mempengaruhi keberhasilan kamu di depan. Ini bagus ini sebenarnya, ada the sun gitu ya, ada the empress dan juga knight of wands ya. Knight of wands di sini ada semangat yang muncul dari dalam diri kamu untuk take action gitu, nggak mau berdiam diri lagi di sini. Jadi awalnya kamu itu tersungkur gitu ya, semacam nggak punya jalan keluar lagi, udah stres ya, mikirin keuangan atau pekerjaan, kamu berdiam diri atau seperti stuck gitu ya, berdiri aja nggak tahu mau kemana ini jalan, mau ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang, nggak punya jalan gitu ya. Jadi ada momen dimana kamu itu stuck, nggak kemana-mana, berdiri di tempat gitu. Tapi ada sesuatu hal nih yang mengarahkan kamu pada peluang ya. Ada semacam petunjuk yang kamu dapatkan ketika kamu dalam pergulatan tadi ya. Jadi ada di sini beberapa di antara kamu ngerasa bodoh sendiri gitu ya. Kenapa aku tinggalin pekerjaanku kemarin ya? Terus kenapa aku nggak seharusnya melakukan cara A ya, supaya aku terhindar dari masalah keuangan. Ini ibarat ada tindakan atau keputusan yang kamu lakukan sebelum-sebelumnya itu menimbulkan kesulitan dalam hal keuangan, ada masalah dalam karir, juga menimbulkan adanya konflik gitu. Tapi di saat kamu tersungkur seperti ini, kamu merenungkan perjalanan kamu itu lagi gitu ya. Ibarat ada keinginan untuk mengevaluasi diri.
ya memperbaiki diri. Ya, untuk beberapa di antara kamu berpikir begini, oh enggak, aku nggak boleh dong berdiam diri di sini. Aku harus bangkit. Ya, kalau aku berdiam diri terus meratapi masalah yang ada, nggak akan ada perubahan. Nah, ada di sini take action gitu ya. Jadi kamu di sini akan dipenuhi secara insting, passion ya, semangat kembali ya, kepercayaan diri ya, semacam ada tindakan impulsif di sini ya, seperti single mindedness ya. Yang penting aku berusaha nih, aku coba dulu gitu ya. Kalau aku nggak coba, aku nggak akan tahu aku akan dapat pekerjaan itu apa enggak. Kalau aku nggak mencoba, ini ibarat kamu pengen mencoba suatu teknik, metode, atau mencoba melamar pekerjaan gitu ya. Ya, mencoba membuka usaha baru juga ada untuk beberapa di antara kamu gitu ya. Kalau nggak aku coba ini, ya, aku nggak akan tahu bakalan ada petunjuk yang baik itu apa enggak gitu. Untuk beberapa di antara kamu mungkin ya meminta bantuan di sini ya, mencari bantuan untuk keluar dari kesulitan keuangan. Jadi muncul inisiatif ya secara insting dari dalam diri kamu. Kalau aku berdiam diri ya aku mati di sini gitu ya. Aku harus tanya orang dulu. Ya, nggak salah kan tanya bantuan dari orang gitu, minta bantuan. Kalau dikasih ya wes syukur, kalau nggak dikasih juga ya udah nggak apa-apa, yang penting mencoba kan gitu ya. Ya, di minggu ini saya ngelihat ini seperti rasa penasaran, keinginan tahuan mengenai kondisi karir atau keuangan kamu itu besar banget ya. Ya, ada peluang-peluang atau kesempatan untuk berkarir ya, kamu akan coba itu ya. Mau diterima nggak diterima, yang penting rasa penasaranku itu terjawab, semacam itu. Ada 9 of Swords, ada 7 of Cups, 3 of Swords, 2 of Pentacles, 9 of Wands, 2 of Wands, ada 4 of Swords, dan juga 2 of Cups ya. Ada beberapa di antara kamu ya yang kehilangan pekerjaan ya, bingung gitu mau apa yang harus mau dikerjakan, gimana ini mengatasi ini keuangan gitu ya. Ada beban tanggung jawab kebutuhan hidup yang harus dipenuhi ya. Ada beberapa di antara kamu di sini seperti careless ya, kurang berhati-hati di dalam memanage keuangan. Ada tindakan-tindakan yang kamu lakukan di mana kamu sepertinya salah mengambil keputusan sehingga menimbulkan adanya masalah keuangan di sini. Menimbulkan adanya konflik juga ya. Ya, hasrat ambisi untuk memiliki uang yang banyak atau harta kekayaan itu besar banget di sini gitu. Ya, semakin kamu bermimpi untuk memperoleh pekerjaan yang gajinya besar, atau semakin kamu berhasrat di sini untuk memperoleh untung banyak, justru ini membuat kamu semakin pening gitu ya. Jangan terlalu jangan terlalu serakah gitu ya. Udah disyukuri apa yang ada. Yang penting adalah setiap bulannya rutin nih menabung gitu ya kan ya. Ini seperti ada energi-energi impulsif nih ya, pengen punya uang itu sekejap langsung banyak gitu, atau dapat pekerjaan itu sekejap nih itu langsung banyak gajinya gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini bakalan sepertinya memperoleh panggilan ya, bakalan ada ini pilihan pekerjaan ya, cuman ada dilema atau ada kebimbangan. Saya khawatirnya di sini kamu salah ambil keputusan atau salah ambil langkah, ini bisa menimbulkan penyesalan ya, atau kesedihan bagi kamu gitu ya. Jadi berhati-hati di minggu ini ketika kamu membuat keputusan memilih pekerjaan A, B untuk kamu yang mencari pekerjaan. Dan pastikan waktu kamu interview ya,
tutur kata, sikap kamu diperhatikan. Ya, ada baiknya mengobservasi dulu situasi lingkungan pekerjaan ya, juga interviewernya gitu ya. Kadang-kala ya kita mau terlalu percaya diri atau terlalu bersemangat gitu ya. Ada energi-energi impulsif bisa mendorong kita mengeluarkan beberapa statement sebenarnya enggak dibutuhkan atau enggak begitu disukai oleh interviewer. Jadi kudu berhati-hati di sini untuk kamu yang melamar pekerjaan dan tiba saatnya kamu di interview gitu ya. Karena tahap interview itu biasanya adalah melihat cara pandang kamu, cara kamu di dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, gestur atau body language kamu juga di sana diperhatikan oleh interviewer gitu. Jadi sebelum kamu diobservasi, kamu juga harus mengobservasi yang interview, situasi lingkungannya gitu ya, bidangnya apa, sesuaikan ke diri kamu sendiri, apa kira-kira sikap dan tutur kata yang sebaiknya kamu sampaikan yang terbaik gitu ya. Jangan sampai ada tindakan yang impulsif di sini saking semangatnya gitu ya kan, pada akhirnya membuat kamu jatuh ini ke dalam suatu masalah ya, kehilangan kesempatan gitu. Ya, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang kurang matang gitu ya, yang kamu lakukan, jadinya kamu kehilangan kesempatan nih, peluang emas di sini gitu. Ini peluang emas ini sebenarnya gitu. Cuma saya ngelihat ini peluang emas di sini ya 50-50 gitu. Ya, energi kamu nggak balance di sini. Di satu sisi terlalu menggebu-gebu, di sisi lain terlalu khawatir ya, baru rasa takut yang besar, sedih ya, juga hasrat yang sangat membabi buta ambisi gitu ya, rasa frustasi karena masalah keuangan gitu. Jadi ini lebih besar dibandingkan sisi netralnya kamu gitu. Jadi karena kurang seimbang ya, ini bisa membuat kamu jatuh pada situasi yang nggak menguntungkan nantinya gitu ya. Ini ibarat kamu berjalan di atas seutas tali gitu ya, ada jurang di bawah gitu ya. Kalau kamu nggak bisa konsentrasi ketika berjalan di atas seutas tali ini, fokus kamu terpecah-pecah ya. Kamu tidak punya instrumen untuk menyeimbangkan tubuh kamu ketika berjalan. Kalau kita berjalan di atas seutas tali ya, seperti di sirkus-sirkus yang kamu lihat, itu kan harus memegang sebuah besi yang panjang ya kan. Ini tujuannya adalah untuk membantu kita seimbang ketika berjalan. Ini instrumennya gitu ya. Juga harus ada fokus pikiran, keseimbangan tubuh, kaki ya, harus juga sehat ini secara jasmani gitu. Maka kamu bisa berjalan melewati tantangan itu gitu ya. Kalau instrumennya nggak pas ya, keseimbangan tubuh, fokus nggak ada, saya nggak ngejamin di sini kamu akan memperoleh atau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passionnya kamu ya. Bisa jadi kamu akan mendapatkan pekerjaan di sini ya, tapi ada perasaan kurang puas gitu. Bisa jadi karena kamu salah di dalam meminta nominal gaji ya, atau salah di dalam memilih pekerjaan mana seharusnya yang akan kamu terima ya, karena ada beberapa di antara kamu juga ini panggilannya ini lebih dari satu gitu ya. Ya itu aja sih untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like,
di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.